Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai program pada sore hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Ini kita akan melanjutkan materi untuk formulasi sediaan tablet. Kemarin kita sudah belajar terkait dengan preformulasi sediaan, gitu ya, betapa pentingnya proses preformulasi. Kemudian kita juga sudah belajar terkait dengan sifat-sifat atau karakteristik serbuk dan evaluasi sediaan, di mana serbuk itu mempengaruhi kualitas mutu dari sediaan padat. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai formulasi sediaan tablet. Bahwa pada pertemuan kali ini, gitu ya, harapannya ketika mengikuti perkuliahan kali ini, mahasiswa itu mampu memahami dan menjelaskan terkait dengan konsep formulasi sediaan farmasi dalam bentuk tablet, kemudian komposisi formula sediaan tablet berserta sifat-sifatnya, kemudian eksisien yang digunakan untuk tablet yang dibuat dengan teknik kempal langsung maupun dengan teknik granulasi. Pada sediaan tablet ini akan dibagi menjadi 3 kali pertemuan. Pertemuan kali ini terkait dengan komponen-komponen atau bahan-bahan yang ada di dalam formulasi tablet. Kemudian pertemuan yang ke-6 berarti ya, yang ke-6 itu terkait dengan proses atau metode pembuatan tabletnya beserta alat-alatnya. Kemudian pertemuan yang ke-7 nanti itu terkait dengan evaluasi sediaan tabletnya. Jadi nanti dibagi menjadi 3 sesi, gitu ya. Karena kalau hanya satu sesi pertemuan atau 2 sesi itu sangat kurang. Kemudian nanti untuk pertemuan ke-8, yaitu terakhir ya sebelum UTS, karena UTS akan dilakukan pada tanggal 10 April sampai dengan 15 April. Nah, sebelum nanti pertemuan ke-8 itu dengan Bu Titi, gitu ya. Dengan Bu Titi. Tapi nanti saya minta untuk pertemuan, kan hari ini berarti pertemuan minggu ini pertemuan ke-5 ya, minggu besok pertemuan ke-6. Nah, nanti untuk pertemuan ke-7 saya minta di minggu besok. Jadi minggu besok nanti saya minta tolong PJ-nya untuk mengatur 2 kali pertemuan ya, supaya minggu besok hutang saya lunas. Jadi tinggal yang pertemuan ke-8 dengan Bu Titi saja. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi bahwa sistem penghantaran, peran yang paling penting dari suatu sistem penghantaran obat itu adalah bagaimana caranya suatu sistem tersebut ya dapat menghantarkan obat mencapai aksinya atau mencapai tempat kerjanya dalam jumlah yang cukup dan tepat ya. Selain itu harus memenuhi beberapa kriteria, di mana kriteria ini meliputi stabilitas fisik dan kimia, kemudian kemampuan diproduksi secara ekonomis, ya, yang menjamin jumlah dari obat pada masing-masing unit dosis, dan kriteria masing-masing batch itu dapat diterima oleh pasien. Kemudian secara umum gitu ya, secara umum kriteria desain untuk sediaan tablet, jadi kriteria dalam mendesain sediaan tablet itu ada berbagai kriteria. Yang pertama adalah terkait dengan disolusi obat. Jadi disolusi obat itu harus optimal sehingga tersedia dari bentuk sedia supaya dapat diabsorpsi. Kalau disolusi obatnya optimal, itu dapat diabsorpsi secara konsisten sesuai dengan maksud penggunaannya. Tuh. Artinya adalah apakah akan diberikan atau akan didesain menjadi pelepasan cepat atau menjadi pelepasan yang diperlama. Jadi sesuai dengan tujuan pembuatan sediaan tabletnya. Kemudian yang kedua, kriteria yang kedua itu adalah akurasi dan keseragaman kandungan zat aktif. Ini harus ya, bahwa keseragaman kandungan dan akurasinya itu harus sesuai. Di mana tadi berapa? 95 sampai 100% ya.
di bidang industri. Kemudian stabilitas gitu ya. Untuk stabilitas ini meliputi stabilitas dari zat aktifnya sendiri, kemudian stabilitas dari formulasi, kemudian disintegrasi, serta jumlah dan kecepatan disolusi dari tablet. Tuh. Yang keempat, kriteria yang keempat adalah bahwa sediaan tablet itu harus dapat diterima oleh pasien. Tuh, di mana nanti produk akhir dari sediaan tablet itu harus mempunyai penampilan yang menarik, di mana warnanya, kemudian ukurannya, rasa gitu ya, itu harus bisa diterima oleh pasien. Kemudian yang kelima adalah dapat dimanufaktur, dapat dibikin atau dapat dibuat, di mana desain formulanya itu harus efisien, kemudian biayanya efektif, kemudian praktis diproduksi pada batch yang dibutuhkan. Tuh, jangan sampai dapat dimanufaktur tapi ternyata biayanya besar gitu. Jadi formulasinya harus efisien dan biayanya harus efektif. Kemudian di dalam sediaan tablet itu kan terdiri dari zat aktif dan eksipien gitu. Di mana eksipien ini atau kata lainnya adalah zat tambahan itu merupakan salah satu faktor kritis dalam kita mendesain sistem penghantaran sediaan ya, di mana dapat berperan eksipien ini gitu ya. Eksipien ini berperan dalam menentukan kualitas dan kemanjuran dari obat yang diproduksi. Nah, eksipien atau zat tambahan itu sebenarnya ketersediaannya banyak. Tuh. Akan tetapi dalam memilih eksipien kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Jadi kita harus menseleksi pemilihan eksipien, di mana beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan itu antara lain adalah biayanya, tersedianya, dan secara internasional disetujui oleh pemerintah. Ya, jadi biasanya ada di dalam farmakope atau di dalam buku-buku resmi, buku-buku resmi ya, terkait dengan standar untuk identitas dan kemurnian eksipien, kemudian monografi dan lain sebagainya. Nah, tablet, karena kita akan membuat suatu sediaan tablet, di mana kita harus mengerti apa itu pengertian dari sediaan tablet, bahwasannya sediaan tablet ini merupakan sediaan padat kompak, gitu ya, padat kompak sehingga kerapatan, kepadatan, ya, kemudian sifat alir itu dari serbuk itu sangat berpengaruh terhadap sediaan tablet, karena dari pengertian dari sediaan tablet itu sendiri merupakan sediaan padat kompak, sediaan padat yang kompak di mana dibuat secara kempa atau cetak dalam bentuk tabung pipih atau sirkulasi. Kedua permukaannya rata atau cembung dan mengandung satu jenis bahan obat atau lebih dari satu jenis dengan atau tanpa eksipien atau dengan atau tanpa zat tambahan. Nah, sediaan tablet. Nah, tablet, persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh sediaan tablet yang baik diantaranya adalah yang pertama bahwa sediaan tablet itu harus memiliki kemampuan atau daya tahan terhadap pengaruh mekanis selama proses produksi, pengemasan, dan penggunaannya. Jadi ketika tablet dalam proses pencampuran, kemudian dalam proses pencetakan, gitu nggih, dalam proses pengemasan, pengiriman, maupun penggunaannya itu harus tahan terhadap pengaruh mekanis. Yang kedua adalah bebas dari kerusakan. Kerusakan yang seperti apa? Misalkan dari pecah-pecah, nih tabletnya nggak boleh pecah-pecah, kemudian nggak boleh rempal pada salah satu sisinya, warnanya yang memucat itu juga nggak boleh, dan tidak boleh suatu sediaan tablet itu terkontaminasi baik dari bahan obat maupun dari pengotor yang lainnya. Kemudian persyaratan yang ketiga bahwa sediaan tablet itu dapat menjamin kestabilan fisik maupun kimia dari zat aktif, gitu ya, atau zat khasiat yang terkandung di dalam sediaan tablet. Jadi harus dijamin kestabilan fisik kestabilan secara fisik maupun secara kimia pada zat aktifnya. Kemudian persyaratan yang keempat itu adalah bahwa sediaan tablet itu mampu membebaskan zat khasiat dengan baik sehingga memberikan efek biologis seperti yang dikehendaki. Jadi
zat aktifnya itu harus bisa lepas dari sediaan tablet ketika sudah masuk ke dalam saluran pencernaan. Nah, sehingga zat aktifnya itu dapat memberikan efek biologis seperti yang dikehendaki. Nah, ini adalah bentuk-bentuk tablet di mana tablet yang diberikan secara oral, karena nanti selain secara oral nanti ada rute yang lainnya. Nah, ini adalah contoh-contoh sediaan tablet yang diberikan secara oral. Yang pertama adalah tablet kompresi, kemudian tablet kompresi berlapis, tablet kunyah, kemudian fast dissolving tablet, repeat action tablet, gitu ya, tablet aksi diperlama atau dan tablet salut enterik sama tablet salut gula dan coklat. Nah, selain bentuk tablet yang diberikan secara oral, bahwa bentuk tablet yang tidak diberikan secara oral ataupun secara diberikan dengan rute yang lain itu juga ada. Yang pertama adalah tablet yang digunakan pada rongga mulut, ya, dimasukkan dalam rongga mulut. Itu contohnya ada tablet bukal, kemudian tablet singual, troches, gitu ya, lozenges, dan atau tablet hisap. Kemudian yang kedua adalah tablet yang diberikan dengan rute lainnya, misalkan ada tablet implan dan tablet vaginal. Kemudian tablet yang memang disiapkan dalam bentuk larutannya. Nah, misalkan ada tablet effervescent, tablet hipodermik maupun tablet triturat. Ya, jadi tablet itu nggak cuma diberikan secara rute oral, tapi juga ada bentuk rute yang lainnya. Kemudian, saya tak tutup pintu dulu. Kemudian tablet, sediaan tablet itu merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi yang paling populer. Dan itu digunakan sampai detik ini. Ya, karena kenapa dia merupakan salah satu sediaan farmasi yang paling populer? Karena banyak memberikan keuntungan bagi penggunanya. Ya, walaupun di sisi lain punya keterbatasan, tapi lebih banyak keuntungannya daripada keterbatasan tablet. Sehingga dia menjadi salah satu jenis sediaan yang sangat populer. Nah, keuntungan dari sediaan tablet itu apa saja? Yaitu yang pertama, bahwa tablet lebih nyaman digunakan dengan bentuk yang lebih menarik. Kemudian tersedia dalam banyak bentuk. Tersedia dalam banyak bentuk yang memfasilitasi kecepatan pelepasan obat dan durasi efek klinik. Maksudnya yang tadi, bentuk-bentuk yang tadi bisa dibuat per oral, bisa dibuat rute yang lain. Kemudian kalau per oral bisa dipercepat, diperlama gitu ya. Bisa tablet salut enterik, tablet gula, tablet salut gula. Jadi bentuknya tersedia dalam banyak bentuk. Sesuai dengan sehingga dapat memfasilitasi kecepatan pelepasan obat maupun waktu pemberian obatnya. Nah, tablet dapat diformulasi untuk pelepasan obat secara cepat ya, dan juga pelepasan yang terkontrol sehingga dapat mengurangi frekuensi pemberian obatnya. Yang tadinya diminum 4 kali sehari atau 3 kali sehari itu bisa digunakan 2 kali sehari ataupun 1 kali sehari. Kemudian yang ketiga, keuntungan yang ketiga adalah bahwa tablet dapat diformulasi untuk pelepasan zat aktif pada lokasi tertentu di saluran cerna, sehingga dapat mengurangi efek samping obatnya, kemudian meningkatkan absorpsi pada lokasinya, dan dapat memberikan aksi lokal, misalkan untuk peradangan pada usus besar. Jadi bisa kita tingkatkan absorpsi obatnya, misalkan absorpsinya meningkat di usus besar. Kemudian yang keuntungan yang keempat adalah tablet dapat diformulasikan jika zat aktif lebih dari 1. Nah, kita dapat mencampurkan beberapa zat aktif menjadi satu sediaan tablet. Misalkan tablet untuk flu gitu kan, misalnya ada CTM, ada obat flu, kemudian obat untuk batuk dan pilek, itu kan zat aktifnya lebih dari 1 ya. Kemudian semua zat aktif kecuali protein itu bisa diberikan secara per oral dalam bentuk sediaan tablet. Nah, sediaan tablet ini juga mampu menutupi rasa yang tidak enak, ya. Misalkan dengan dibuat salut gula, gitu kan.
Nah, itu kan bisa menutupi rasa yang tidak enak dibandingkan sediaan sirup. Nah, yang ketujuh, tablet secara umum harganya tidak mahal. Harga tablet dan harga sediaan cair yaitu biasanya lebih murah dari sediaan tabletnya. Kemudian, keuntungan yang kedelapan adalah tablet dapat dengan mudah dimanufaktur atau diproses, dibuat untuk menunjukkan identitas dari produk. Ya. Kemudian yang produk seperti memperlihatkan tanda yang dibutuhkan pada permukaan tablet. Biasanya ada beberapa ada beberapa tablet gitu ya, yang permukaannya itu ada simbolnya gitu ya. Ada identitas dari tabletnya. Ada beberapa tablet yang seperti itu. Kemudian yang ke-9 bahwa tablet itu memiliki stabilitas kimia, fisika, dan mikrobiologi yang lebih baik dibandingkan dari bentuk sediaan yang lain. Tuh. Nah, selain keuntungan dari sediaan tablet, ada 4 keterbatasan sediaan tablet. Ya, di antaranya adalah yang pertama bahwa ketika kita membuat sediaan tablet itu membutuhkan seri unit operasi. Jadi membutuhkan ada misalkan pencampuran nanti dengan apa dan apa gitu. Dengan demikian dimungkinkan terjadinya kehilangan produk pada masing-masing tahap pada proses manufaktur. Karena kan nanti misalkan tahap pencampuran gitu ya, pakai mixer gitu ya. Nanti di tahap pengujian serbuk gitu ya, nanti ada tap density tester, kemudian kita uji flow pakai sifat alirnya gitu. Nanti ada seri unit operasi yang memungkinkan bahwa kita bisa kehilangan produk gitu. Kemudian yang kedua, absorpsi zat aktif dari tablet itu tergantung pada faktor fisiologi, misalkan seperti pengosongan lambung dan adanya variasi antar pasien. Nah, absorpsi obat ini juga tergantung dari misalkan ada sediaan zat aktif atau tablet yang diberikan sebelum makan, diberikan 1 jam sesudah makan, atau diberikan 1 jam sebelum makan, 30 menit sebelum makan, atau tepat diberikan setelah makan. Karena memang absorpsi zat aktif itu yaitu dipengaruhi oleh faktor fisiologis, contohnya adalah kecepatan pengosongan lambung. Ada beberapa obat yang bagus, yang absorpsinya lebih bagus apabila diberikan pada perut yang kosong, tapi ada beberapa obat yang lebih bagus diberikan setelah makan karena sifatnya mengiritasi asam lambung gitu misalkan. Mengiritasi lambung bukan asam lambung. Ketiga adalah tidak bagusnya sifat-sifat kompresi dari beberapa zat aktif. Ya, merupakan suatu problem dalam formulasi dan manufaktur sediaan tablet. Itu loh saat ketika kita melakukan uji kompresibilitas. Kita harus memahami berbagai jenis dari sifat-sifat serbuk sebelum kita lakukan manufaktur atau formulasi sediaan tablet. Kemudian yang keempat adalah tablet tidak bisa diberikan pada kelompok tertentu. Misalkan seperti anak-anak gitu ya, atau seperti orang tua di mana mengalami kesulitan dalam menelan tablet. Gitu. Tapi sebenarnya permasalahan ini bisa kita atasi dengan kita membuat sediaan tablet menjadi tablet ever-present. Ini adalah keempat keterbatasan dari sediaan tablet. Walaupun mempunyai keterbatasan, namun lebih banyak keuntungannya. Sehingga sediaan tablet ini lebih populer dibandingkan sediaan yang lainnya. Nah, kemudian kita akan membahas terkait penggunaan zat aktif dalam sediaan tablet atau mempersiapkan zat aktif sebelum dibuat sediaan tablet. Zat aktif sebelum kita campur atau kita formulasikan dengan bahan yang lainnya, kita harus mempunyai data-data, ya. Dan kita harus melakukan kajian preformulasi yang pernah kita bahas sebelumnya ya, bahwa data-data apa saja yang dibutuhkan dari zat aktif ketika kita akan melakukan formulasi sediaan padat. Ya, dengan melakukan kajian preformulasi, data-datanya yang pertama adalah sifat fisika dan kimia dari zat aktif, seperti kelarutan zat aktif, kemudian kestabilan zat aktif, bentuk garam atau polimorfi dari zat aktif, titik lebur, kemudian nilai pKa-nya dan nilai koefisien partisi ini terkait dengan kelarutan zat aktif ya.
pKa dan koefisien partisi. Kemudian farmakokinetiknya, proses ATME-nya, absorpsi, distribusi, metabolis, dan ekskresinya. Kemudian ketersediaan hayati, ya. Kemudian kekompakan dan sifat alir serbuk atau sifat alir zat aktif. Kemurnian dari zat aktif, kemudian ukuran partikel dari zat aktif. Karena tadi ya kita bahas bahwa perbedaan ukuran partikel itu akan berpengaruh terhadap pemisahan atau segregasi dari serbuk dan juga dapat mempengaruhi kecepatan disolusi sediaan tablet. Ini adalah data-data yang perlu kalian cari sebelum melakukan formulasi itu pada zat aktif sediaan tablet. Kenapa data-data ini diperlukan? Karena data-data tersebut itu dapat membantu seorang formulator dalam memilih metode pembuatan tabletnya. Itu ya. Oke. Kemudian ada 2 kelompok obat yang diberikan secara oral dalam bentuk tablet, yaitu ada obat yang tidak larut dan ada obat yang larut. Tuh. Nah, obat yang tidak larut ini itu diharapkan dapat bekerja lokal di saluran cerna. Oke, sebentar ya. Oke, bahwa tadi ya ada 2 kelompok obat yang diberikan secara oral, yaitu ada obat yang tidak larut dan obat yang larut. Kalau obat yang tidak larut ini biasanya diharapkan bekerja secara lokal di dalam saluran cerna. Contohnya adalah obat antasida, kemudian adsorben ya, adsorben itu untuk menyerap racun, gitu ya. Kemudian hama anti cacing. Nah, obat yang larut ini adalah yang diharapkan mempunyai efek sistemik setelah obat terdisolusi dalam saluran cerna, di mana setelah terdisolusi itu akan dilanjutkan dengan proses absorpsi. Jadi ada 2 kelompok obat ya, obat yang tidak larut dan obat yang larut. Kemudian ada tujuan mendesain kedua kelompok obat yang tadi, obat yang tidak larut dan obat yang larut. Yang pertama, tujuan desainnya berbeda gitu ya. Karena memang ditujukannya juga berbeda, maka ada 2 tujuan mendesain kedua kelompok obat yang tadi. Yang pertama adalah untuk obat yang tidak larut gitu ya, kinerja obatnya itu dipengaruhi oleh fenomena permukaan dari zat aktifnya. Ya, di mana desain produk yang segera terdispersi, jadi permukaannya itu harus terdispersi, itu merupakan suatu faktor kritis yang menghasilkan partikel yang halus dengan luas permukaan yang besar. Nah, oleh sebab itu, parameter kritis dalam proses pembuatan obat yang tidak larut diantaranya adalah efek formulasinya, kemudian granulasinya, kemudian tableting terhadap sifat-sifat permukaan bahan, dan kemampuan zat aktif dalam melepaskan diri dari sediaan. Tuh. Tentunya dengan sifat permukaan yang optimum. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua, di mana kelompok obat-obatan yang larut, gitu ya, yang di mana ditujukan untuk efek sistemik, itu desain sediaan ini harus cepat terdisintegrasi, kemudian menjadi bentuk zat aktif yang larut, gitu ya. Nah, proses atau kecepatan kecepatan integrasi dan proses melarutnya dari zat aktif itu merupakan suatu faktor atau hal yang kritis dan tergantung pada tempat absorpsi dan sifat kelarutan pada atau sebelum lokasi absorpsi. Nah, itu kemudian apa saja bahwa di dalam sediaan tablet itu kan mengandung beberapa zat tambahan atau kita sebut dengan eksipien. Nah, ada 6 kelompok bahan tambahan atau eksipien pada sediaan tablet. Yang pertama adalah pengisi atau kita sebut filler atau diluent. Kemudian yang kedua adalah pengikat atau binder. Yang ketiga adalah penghancur atau disintegran. Yang keempat lubrikan, kemudian glidan. Dan bahan-bahan yang lainnya, misalkan pemanis,
adsorben, dan pewarna. Untuk mempercantik penampilan fisik dari sediaan tablet dibutuhkan pemanis dan pewarna. Kalau ada pemanis dan pewarna yang biasanya bentuknya cair, maka dibutuhkan adsorben. Tuh. Ya. Nah, dalam kita memilih bahan tambahan atau eksipien dalam sediaan tablet, itu merupakan suatu hal yang kritis. Gitu. Ya. Terutama pada tablet dengan sifat atau yang dibuat tablet obat-obatan yang tidak larut. Karena bahan tambahan atau eksipien yang ditambahkan di dalam sediaan tablet itu harus bersifat inert. Ya. Nah, di sini bahan tambahan yang mempengaruhi karakteristik tablet. Jadi Jadi bahan tambahan yang dapat mempengaruhi karakteristik dari sediaan tablet itu ada pengisi, pengikat, lubrikan, anti-adheren, dan glidan. Nah, sedangkan jenis-jenis bahan tambahan yang dapat mempengaruhi biofarmasetika, kemudian stabilitas, dan keperluan pemasaran itu adalah disintegran, zat pewarna, dan pemanis. Tuh. Nah, di sini ini adalah ringkasan, ya, ringkasan dari jenis dan fungsi eksipien dalam sediaan tablet. Tadi kan ada 6 kelompok besar ya. Nah, yang pertama itu ada pengisi atau diluen. Nah, pengisi atau diluen ini fungsinya adalah sebagai bahan pengisi untuk mencukupkan jumlah bobot tablet. Kemudian bahan pengikat atau kita sebut dengan binder atau adsivis gitu ya. Ini adalah sebagai bahan untuk mengikat serbuk menjadi granul. Itu pengikat. Kemudian bahan penghancur atau disintegran, ya ini membantu tablet untuk pecah saat di dalam saluran pencernaan. Kemudian glidan. Nah, tahulah glidan ya. Glidan ini suatu bahan tambahan di mana dapat memperbaiki sifat alir dari serbuk gitu ya, yang ada di dalam hopper. Lubrikan itu adalah untuk mengurangi gesekan antar granul dan dinding lubang cetakan atau dalam dinding die gitu ya, selama proses pencetakan. Dan juga lubrikan ini suatu bahan tambahan untuk memudahkan proses pentabletan. Kemudian ada anti-adheren. Nah, anti-adheren di sini itu untuk meminimalkan permasalahan tablet yang lengket pada permukaan punch selama proses pentabletan. Kemudian pewarna dan pemberi rasa pastinya untuk menambah daya tarik di pasaran supaya lebih bisa diterima oleh pasien. Nah, kita akan bahas satu-satu terkait dengan sifat-sifat dari bahan tambahan atau atau eksipien dari sediaan tablet. Yang pertama adalah bahan pengisi. Ya. Bahan pengisi ini kan tadi digunakan untuk memenuhi bobot tablet ya. Bahan pengisi itu ditambahkan bila jumlah bahan aktifnya sedikit. Jadi kalau dosis obatnya sedikit gitu ya, yang 1 mg, 2 mg misalkan, itu perlu ditambahkan bahan pengisi atau sediaan tablet yang tidak mencukupi bobot total tabletnya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pengisi, jadi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan pengisi, yaitu kita harus memperhatikan kompresibilitas dari zat aktif kita. Kemudian kita perhatikan sifat alir dari zat aktif, ukuran dan distribusi partikel, kadar lembab, bulk density, kompaktibilitas, kelarutan, kemudian stabilitas, kemudian inert secara fisiologi, biaya dan ketersediaannya, dan dapat diterima oleh pasien.
Nah, apabila kita menemukan bahan higroskopis, jika bahan obatnya higroskopis, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah karena kelembaban, ya, kelembaban yang diabsorpsi itu mungkin tidak mudah dihilangkan sama proses pemanasan, gitu ya. Absorpsi atau disorpsi air oleh obat atau eksipien tidak selalu bersifat reversibel. Kemudian kelembaban itu juga dapat mempengaruhi sistem penerimaan larutan granulasi dengan pembasah air. Jadi kelembaban itu dapat mempengaruhi sistem penerimaan larutan dalam tahapan granulasi. Kemudian kandungan lembab dan laju aktif kelembaban ini merupakan suatu kita mengatur fungsi temperatur sama kelembaban atau lembabnya. Kemudian kandungan lembab dalam granulasi itu dapat mempengaruhi karakteristik tablet yang dibuat dalam metode granulasi. Data higroskopisitas dapat membuat perencanaan proses pembuatan tablet. Jadi kita harus mengetahui tadi ya sifat higroskopisitas dari bahan-bahan yang akan kita buat formula. Yang selanjutnya adalah obat-obat yang peka terhadap lembab. Ya, jadi kalau misalkan menemukan zat aktif yang peka terhadap lembab itu nggak boleh dikombinasikan atau dicampur dengan eksipien yang bersifat higroskopis juga. Nanti campuran serbuknya atau campuran granulnya itu akan lengket di dalam mesin pencetak tablet. Berapakah rentang kelembaban? Yaitu 1,7 sampai 5,6%. Ini adalah rentang kelembaban dari campuran serbuk. Oke. Nah, berarti kita perlu menambahkan eksipien atau bahan pengisi yang dapat mengabsorpsi lembab. Ya. Dalam jumlah yang sedikit itu bisa kita gunakan di kalsium fosfat sama laktosa anhidrat. Sedangkan dalam jumlah yang sedang, lembabnya sedang, maka kita perlu menambahkan manitol, dextrosa, dan monokalsium fosfat. Sedangkan kalau absorpsi lembabnya banyak, itu kita menggunakan sorbitol dan laktosa. Inilah bahan-bahan pengisi yang mengabsorpsi lembab. Kemudian bahan pengisi itu kan berfungsi dalam formulasi tablet untuk meningkatkan massa atau bobot dari tablet, di mana khususnya digunakan untuk zat aktif yang jumlahnya sedikit. Tuh. Ada bahan pengisi itu harus memiliki sifat kompresi yang baik dan harganya tidak mahal. Apa saja contoh dari bahan pengisi yang bisa digunakan? Itu ada laktosa anhidrat, kemudian laktosa monohidrat, ada laktosa sprite dry, amilum, kalsium fosfat dibasik, mikrokristalin selulosa, dan manitol. Ini adalah contoh-contoh dari bahan pengisi. Kalau laktosa anhidrat, ini nanti keterangannya bisa teman-teman baca sendiri ya. Kalau laktosa anhidrat ini secara umum itu digunakan sebagai bahan pengisi dalam proses granulasi basah dan granulasi kering. Karena bahan ini berupa kristal. Jadi dia bisa digunakan sebagai pengisi untuk granulasi basah atau granulasi kering, laktosa anhidrat. Kemudian ada laktosa monohidrat. Laktosa monohidrat ya itu tersedia dalam berbagai kualitas atau grade yang memberikan sifat fisik yang berbeda, seperti dapat memberikan distribusi ukuran partikel yang berbeda, kemudian dan dapat memberikan densitas yang berbeda. Ada laktosa sprite dry, di mana laktosa sprite dry ini sebagai pengisi yang biasa digunakan untuk pembuatan tablet menggunakan metode kempa langsung. Kemudian ada amilum biasa, di mana amilum biasa ini itu merupakan
polisakarida yang terdiri dari amilosa dan amilopektin, ya, yang dapat digunakan sebagai bahan pengisi. Selain dapat digunakan sebagai bahan pengisi, ternyata amilum juga dapat digunakan sebagai pengikat dan penghancur dalam formulasi tablet. Ini tergantung dari konsentrasinya. Nanti ada konsentrasi amilum yang digunakan sebagai bahan pengisi, konsentrasi amilum sebagai pengikat, dan konsentrasi amilum sebagai penghancur. Nah, untuk konsentrasi amilum yang digunakan sebagai penghancur itu adalah berapa? 5-10% dari berat total tabletnya. Ya. Oke. Contoh-contoh ini. Contoh jenis amilum yang ada di pasaran ya, yang memiliki kandungan lembab yang rendah itu adalah starch 1500 lm. Ini adalah jenis amilum yang memiliki kandungan lembab yang rendah. Bahan pengisi selanjutnya adalah kalsium fosfat dibasik, di mana kalsium fosfat dibasik ini ya, ini merupakan eksipien dasar ya, sehingga dapat berinteraksi secara kimia dengan komponen asam ya, di mana dengan adanya lembab atau uap air. Nah, si kalsium fosfat dibasik ini memiliki sifat alir dan kompresibilitas yang baik. Tuh. Bahan pengisi selanjutnya adalah MCC, di mana MCC ini adalah mikrokristalin selulosa. Ya, mikrokristalin selulosa ini selain berfungsi sebagai bahan pengisi, dia juga dapat digunakan sebagai bahan pengikat pada granulasi basah dan juga bisa sebagai bahan penghancur. Ada dua kualitas atau grade MCC, yaitu ada Avicel. Itu jenisnya ada Avicel pH 101 bentuknya serbuk, sama Avicel pH 102 bentuknya granul. Ini jenis Avicel atau jenis MCC yang sering digunakan. Selanjutnya adalah mannitol USP, di mana mannitol USP ini sebagai pengisi ya, yang khusus dicampurkan dalam tablet kunyah. Karena kenapa dia sebagai pengisi pada tablet kunyah? Karena si mannitol ini mempunyai rasa yang manis dan dingin yang melekat pada larutan. Nah, si mannitol ini mempunyai sifat alir yang baik atau sangat baik. Itu adalah jenis-jenis bahan pengisi. Selanjutnya adalah bahan pengikat dan adhesif tablet. Nah, bahan pengikat ini merupakan sebagian besar komponen polimer, di mana digunakan dalam produksi tablet dengan metode granulasi basah. Jadi biasanya bahan pengikat ini digunakan dalam pembuatan tablet menggunakan metode granulasi basah. Nah, bahan pengikat ini bisa ditambahkan dalam bentuk larutan atau bisa ditambahkan dalam bentuk padatan. Gitu ya. Diikuti dengan cairan penggranul seperti air. Jadi si bahan pengikat ini bisa kalian tambahkan dalam bentuk larutan bahan pengikat. Jadi bahan pengikat nanti kita masukkan ke dalam air atau kita larutan ke air, itu nanti bentuknya itu kayak tepung kanji kan, atau tepung kanji ya, itu kenyil-kenyil gitu kan. Nah, itu nanti bahan pengikat dicampur dengan air, kemudian baru ditambahkan sedikit demi sedikit ke dalam campuran serbuk. Itu bisa dalam bentuk cairan, atau misalkan bahan pengikat bentuknya padatan atau serbuk, kalian tambahkan ke dalam campuran, kemudian baru kalian tambahkan air sedikit demi sedikit. Tapi yang paling banyak adalah bahan pengikat yang ditambahkan dalam bentuk larutan. Ya. Nah, tujuan dari penambahan pengikat dan adhesif itu adalah untuk meningkatkan gaya kohesivitas serbuk. Jadi untuk meningkatkan ikatan antar partikel. Gitu. Ya. Yang sehingga campuran-campuran partikel tadi atau ikatan-ikatan partikel tadi itu bisa membentuk granul. Berarti granul itu kan bulat-bulat ya.
Sehingga kalau sudah terbentuk granul, maka lebih mudah untuk dikompres. Membentuk massa yang kohesif dan kompak. Nah, bagaimana atau seperti apa kriteria dalam pemilihan pengikat? Ya, ini harus tersatukan dengan komponen tablet yang lain. Ya, jadi pemilihan pengikat itu yang pertama kriterianya itu di mana bahan pengikat itu dapat bersatu dengan komponen tablet yang lain. Ya, dan bisa memberikan kohesivitas yang memadai terhadap serbuk. Di ikatan antar serbuknya bagus. Saat proses pencampuran loh ya, bukan saat proses di hopper, bukan saat proses pencampuran. Jumlah bahan pengikat atau konsentrasi dari bahan pengikat itu akan berpengaruh terhadap kekerasan dan kerapuhan tablet. Semakin tinggi konsentrasi bahan pengikat yang ditambahkan, ya, maka tabletnya akan semakin keras dan akan semakin tidak rapuh atau kerapuhannya kecil. Tapi semakin sedikit bahan pengikat yang ditambahkan, kekerasan tabletnya itu semakin lemah dan kerapuhannya semakin tinggi. Sehingga diperlukan penambahan konsentrasi bahan pengikat dengan jumlah yang tepat. Nah, ini contohnya ya. Contoh dan sifat bahan pengikat yang umum digunakan dalam proses pembuatan tablet secara granulasi basah. Ada HPMC atau hidroksipropil metil selulosa pada rentang konsentrasi 2-5%. Nah, kemudian polivinil pirolidon atau PVP itu konsentrasinya 0,5-5%. Terus HPC hidroksipropil selulosa itu 2-6%, sukrosa 50-67%. Ya, di mana sukrosa ini ditambahkan sebagai sirup yang menghasilkan tablet yang keras dan dipengaruhi oleh sifat kelembabannya. Kemudian MCC atau mikrokristalin selulose itu adalah 20-90%. Ini juga sering digunakan sebagai pengikat plus bahan pengisi karena konsentrasinya tinggi ya, 20-90%. Kemudian akasia itu sampai 1-5%, di mana dapat menghasilkan tablet yang keras. Nah, ini adalah jenis-jenis dari bahan pengikat. Selanjutnya adalah disintegran atau bahan penghancur sediaan. Nah, fungsi disintegran dalam suatu formulasi tablet ini berlawanan dengan fungsi bahan pengikat. Jadi, kalau bahan pengikat itu kan untuk mengikat antar partikel gitu ya, sehingga bisa membentuk granul dan ukuran partikelnya sesuai. Nah, fungsi dari disintegran itu adalah berawal dengan zat pengikat. Kalau zat pengikat itu kan menyatukan, kalau disintegran ini menghancurkan, gitu, ya. Sehingga zat aktifnya bisa keluar dari sediaan ketika masuk di saluran cerna. Makin kuat daya ikat bahan pengikat, maka dipilih bahan penghancur dengan daya hancur juga semakin besar. Kalau memilih bahan pengikat yang kuat, maka pilihlah bahan penghancur yang besar. Karena apa? Karena jangan sampai kita menggunakan bahan pengikat yang kuat, gitu ya. Kemudian bahan penghancurnya tidak kuat. Nanti kalau masuk ke dalam saluran cerna, zat aktifnya tidak bisa lepas dari sediaan tabletnya. Itu kan bahaya. Nanti kecepatan disolusinya berkurang, kemudian absorpsinya juga berkurang. Ya. Disintegran ini bekerja dalam formulasi tablet untuk membantu pecahnya tablet menjadi granul saat berada dalam saluran cerna. Oke ya. Kemudian untuk tablet konvensional, ya, untuk tablet konvensional ini artinya bukan tablet bersalut, ini waktu disintegrasi tablet yang baik itu tidak boleh lebih dari 15 menit. Untuk tablet yang konvensional artinya tidak bersalut, itu waktu penghancurnya, waktu hancurnya atau waktu disintegrannya itu tidak boleh kurang dari tidak boleh lebih dari 15 menit. Di sini ada beberapa mekanisme hancurnya tablet akibat pengaruh bahan penghancur yang ditambahkan.
Yang pertama adalah disintegran dapat meningkatkan porositas atau dapat meningkatkan rongga gitu ya, dan keterbasahan matrik tablet kompresi. Dengan demikian, cairan saluran cerna itu mampu dengan mudah menembus matriks tablet. Dan dengan demikian memungkinkan terjadinya pemecahan tablet. Kalau tabletnya pecah, zat aktifnya keluar, kemudian zat aktifnya akan melarut dan akan terabsorpsi. Ya, dalam pendekatan ini kita memerlukan disintegrannya itu dapat terdistribusi secara homogen ke seluruh matrik tablet. Nah, konsentrasi disintegran yang dibutuhkan itu sekitar 5 dan 20%. Nah, contoh disintegran yang bekerja mekanismenya seperti ini, artinya dengan cara dia meningkatkan porositas, ya, kemudian keterbasahan matrik, itu kan dengan cara dia menembus matrik tablet sehingga tablet akan memecah, gitu. Dan ini contoh disintegran yang bekerjanya dengan mekanisme seperti itu ada amilum, kemudian MCC, dan ada natrium stratglikolat. Natrium stratglikolat ini merupakan garam natrium dari karboksimetil ether dari amilum dan digunakan sekitar 5% sebagai disintegran dalam formulasi tablet. Kemudian yang kedua, adalah mekanisme di mana disintegran ini bekerja dengan mengembang karena disebabkan adanya cairan berair sehingga mempercepat disintegrasi tablet karena adanya tekanan internal dari matriks tablet. Nah, disintegran yang bekerja dengan mekanisme seperti itu biasanya mempunyai sifat polimer hidrofolik. Ya. Untuk bekerja secara efektif, penting bahwa disintegran yang dimasukkan, ini nggak perlu. Nah, contoh eksipien yang memfasilitasi disintegrasi tablet dengan metode yang ini tadi, ya, itu contohnya adalah ada natrium stratglikolat, kemudian ada CNCNA, ya, di mana CNCNA ini digunakan dalam konsentrasi 0,5 sampai 5%. Kemudian ada cross-povidone merupakan cross-linker PVP, ini digunakan dalam konsentrasi 2-5%. Kemudian ada amilum pregelatinase, ya dalam konsentrasi 5%. Sudah ada dua mekanisme disintegran. Mekanisme terakhir, disintegran ini adalah dapat dimediasi oleh produksi gas pada saat tablet kontak dengan cairan berair. Nah, ini untuk contoh mekanisme disintegrasi tablet effervescent. Jadi yang ketiga di mana disintegrasi ini dapat dimediasi oleh produksi gas ya pada saat tablet kontak dengan cairan berair. Ini untuk disintegrasi tablet effervescent. Nah, tadi sudah ada 3 mekanisme cara kerja disintegran gitu ya sebagai bahan penghancur dari sediaan tablet. Nah, sekarang adalah cara penambahan bahan penghancur dalam formulasi tablet. Bagaimana caranya kita menambahkan atau kapan kita menambahkan disintegran ke dalam campuran serbuk kita. Cara yang pertama itu adalah ditambahkan sekaligus dalam bentuk keringnya ke dalam granul. Dalam campuran granul yang telah dikeringkan sebelum proses pencetakan. Jadi, yang pertama itu maksudnya adalah dalam proses granulasi itu ada pembuatan granul, kemudian pengayakan, pengeringan, gitu ya, kemudian diayak lagi. Nah, setelah proses itu selesai, jadi si campuran granul ini mau dicetak, ya, sebelum dicetak itu ditambahkan dengan integran dalam bentuk kering. Itu bisa proses yang pertama. Cara penambahan yang pertama. Kemudian cara penambahan yang kedua itu adalah ditambahkan sebagian dari jumlah totalnya. Misalkan sebagian pertama itu ditambahkan ke dalam campuran serbuk sebelum proses granulasi basah.
Atau jadi ketika kita serbuk, sebelum kita menambahkan bahan pengikat, kita sudah menambahkan sebagian bahan penghancur. Jadi zat aktif, kemudian kita tambahkan atau biasanya zat pengisi, ya, zat pengisi atau zat aktif, kemudian kita tambahkan bahan penghancur sebagian, terus kita tambahkan bahan pengikat sampai terbentuk granul, ya. Nah, sisanya nanti ditambahkan ketika proses setelah pengeringan granul, atau dikenal dengan penghancur luar. Nah, cara yang kedua ini adalah cara yang sering digunakan dalam proses granulasi basah dan granulasi kering. Yang ketiga, itu ditambahkan semuanya ke dalam campuran serbuk sebelum proses granulasi basah dilakukan. Jadi kalau yang tadi yang kedua kan sebagian saat proses granulasi, terus sebagian lagi setelah proses granulasi sebelum proses pencetakan. Nah, kalau yang ketiga ini penambahannya itu ditambahkan semuanya itu sebelum proses granulasi basah. Nah, cara yang ketiga ini itu merupakan cara yang kurang menguntungkan. Ya, karena ada beberapa bahan penghancur dengan adanya air, ya, itu justru tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai bahan penghancur. Malah nanti berubah menjadi bahan pengikat, bukan bahan penghancur lagi. Kalau dia berubah jadi bahan pengikat, nanti tabletnya semakin keras dan semakin sulit untuk hancur di dalam saluran cerna. Ya, jadi cara yang ditambahkan total gitu ya saat proses granulasi basah ini tidak disarankan karena dapat berdampak buruk. Zat penghancur tadi bisa berubah menjadi zat pengikat. Tuh, contohnya adalah seperti gom Arab. Nah, jenis-jenis dari bahan penghancur adalah sebagai berikut. Amilum 5-10%, ya. Ini bekerja dengan wicking dan swelling, mengembang. Kemudian mikrokristalin selulose ini dengan cara wicking gitu ya. Kemudian natrium strat glikolat 2-8%. Ini mekanismenya dengan cara mengembang ya apabila kontak dengan air. Kemudian cross granulosa sodium 1-5%. Ini juga mengembang apabila kontak dengan air atau swelling. Gum agar dan santan ini kurang dari 5%, itu juga cara kerja dengan swelling gitu ya. Kemudian asam alginat, natrium alginat 4-6%, ini juga dengan mengembang gitu ya. Terus cross povidone 1-5% ini dengan wicking. Tuh. Dengan mekanisme yang pertama itu wicking. Oke. Selanjutnya adalah lubrikan. Lubrikan atau kerja lubrikan ini khususnya dibutuhkan segera setelah kompresi tablet di dalam die, di dalam lubang pencetakan tablet ya. Dengan cara apa? Dengan cara mereduksi friksi antara bagian dalam dinding die dan tepi tablet pada saat proses pengeluaran tablet. Nah, kalau tidak ada lubrikan di dalam tablet, itu akan menyebabkan kesulitan dalam mengeluarkan tablet dari lubang cetakan. Tuh, sehingga perlu ditambahkan lubrikan. Selama kompresi lubrikan bekerja pada antara permukaan lubang cetakan tablet dan permukaan tablet dan bekerja mengurangi gesekan pada antarmuka selama pengeluaran tablet dari cetakan tablet. Nah, lubrikan ini ada dua kategori utama dari lubrikan, yaitu ada lubrikan tidak larut air dan ada lubrikan yang larut dalam air. Gitu. Nah, untuk lubrikan yang tidak larut dalam air itu ditambahkan pada saat pencampuran akhir sebelum pencetakan tablet. Nah, konsentrasi atau jumlah lubrikan itu sangat penting dalam kita harus mempertimbangkan
konsentrasi atau jumlah lubrikan yang akan ditambahkan. Karena si lubrikan ini itu bisa mempengaruhi waktu hancur dan disolusi tablet. Tingginya konsentrasi lubrikan dapat memperburuk nilai waktu hancur dan disolusi sehingga memungkinkan kegagalan dalam kontrol kualitas. Ya. Selain konsentrasi dari lubrikan, itu juga lama pencampuran lubrikan dengan campuran granul atau serbuk, kemudian ukuran partikel lubrikan itu juga mempengaruhi kinerja lubrikan. Overmixing atau pencampuran yang berlebih itu akan berdampak tidak baik ya dari proses disintegrasi maupun proses disolusi tablet. Nah, secara umum pencampuran disintegrasi dan lubrikan tidak larut air bersamaan harus dihindari. Jadi kalau kalian menemukan lubrikan yang sifatnya tidak larut dalam air, itu tidak boleh dicampur secara langsung dengan lubrikan. Ya, karena akan mengurangi keterbasahan dan pengambilan air oleh disintegran. Jadi nanti proses disintegrasinya dapat terganggu. Nah, contoh dari lubrikan yang tidak larut dalam air itu ada magnesium stearat, gitu ya. Kemudian ada asam stearat, gliseril behenat, kemudian gliseril palmitostesteran. Ini ada masing-masing konsentrasinya, ya. Jadi lihat masing-masing konsentrasinya. Nah, selanjutnya adalah lubrikan larut air. Kok tadi kan ada lubrikan yang tidak larut dalam air. Nah, sekarang lubrikan larut air. Lubrikan tidak larut air itu pada dasarnya digunakan untuk mengatasi kemungkinan pengaruh yang tidak baik dari lubrikan tidak larut air. Ya, seperti misalkan kalau ada hal-hal waktu hancur dan disolusi tabletnya itu nggak baik kalau menggunakan lubrikan tidak larut air, maka gunakanlah lubrikan larut air. Oke. Untuk penggunaan yang lebih besar, ya, lubrikan tidak larut air lebih baik dibandingkan lubrikan air. Ya. Contoh dari lubrikan air itu ada PEG, ya, yaitu polyethylene glycol, khususnya PEG 4000, 6000, dan 8000. Itu dapat digunakan sebagai lubrikan yang larut dalam air. Tapi si PEG ini atau polyethylene glycol ini sifatnya tidak lebih baik dari magnesium stearat. Kemudian polioksietilen stearat, ini konsentrasinya 1-2%. Kemudian garam lauryl sulfat, ya. Ini contohnya bisa natrium lauryl sulfat ataupun bisa magnesium lauryl sulfat. Ya, dengan konsentrasi 1-2%. Nah, garam lauryl sulfat ini selain berfungsi sebagai lubrikan, dia juga mampu meningkatkan disolusi obat yang suka larut dalam air. Ya. Karena si garam lauryl sulfat ini itu merupakan surfaktan anionik. Nah, sehingga dia bisa meningkatkan kelarutan atau disolusi obat yang suka larut dalam air. Nah, yang paling efektif sebagai lubrikan itu adalah bahan yang bersifat hidrofob. Tetapi jika terlalu banyak digunakan, dapat mempengaruhi disintegrasi dan disolusi. Contohnya penggunaan magnesium stearat dan kalsium stearat. Bisa dibaca sendiri ya. Kemudian, selanjutnya adalah glidan. Di mana glidan ini berfungsi untuk meningkatkan sifat alir dari serbuk di dalam penampungan serbuk atau granul pada mesin cetak atau hopper yang menuju ke pencetakan die ada selama proses pencetakan tablet. Glidan sudah pernah dibahas ya di sifat-sifat serbuk, nggak perlu saya bahas lagi. Nah, glidan itu harus dapat mengurangi kecenderungan granul mengalami segregasi atau pemisahan akibat vibrasi yang berlebihan, akibat getaran yang berlebihan. Nah, untuk mengatasi segregasi, ya sehingga mendapatkan kondisi ini secara optimal diperlukan partikel glidan yang seperti apa. Jadi partikel glidan itu harus kecil, ya, kemudian tertata pada permukaan partikel atau granul.
Nah, glidan ini biasanya bersifat hidrofobik. Ya. Oleh karena itu, harus kita perhatikan konsentrasi glidan yang digunakan ya dalam formulasi tidak mempengaruhi waktu hancur tablet maupun waktu disolusi obat. Contoh glidan ya, itu antara lain adalah talkum sama koloidal silikon dioksid. Nah, untuk talkum, biasanya digunakan konsentrasinya adalah 5-50%. Bahwa talkum ini ya tidak toksik untuk pemberian secara oral. Ya. Kemudian koloidal silikon dioksid ini biasanya digunakan untuk glidan pada konsentrasi 0,1 sampai 0,5%. Nah, ada konsentrasi optimum yang akan menghasilkan sifat alir yang bagus. Nah, biasanya kurang dari 1%, yaitu 0,25 sampai 0,5%. Itu dapat menghasilkan sifat alir yang optimum. Nah, glidan yang tipe silika ini gitu ya, itu dapat digunakan untuk memperkecil variasi bobot tablet. Tuh. Oleh sebab itu, diperlukan kombinasi 2 atau lebih senyawa untuk mendapatkan sifat lubrikan, anti-adherin, dan glidan yang baik. Nah, selain bahan-bahan yang di atas, ada jenis eksipien lain yang dapat digunakan dalam formulasi tablet. Tuh. Yang pertama ada adsorben, kemudian bahan pemanis atau pemberian rasa, ada pewarna, dan ada juga surfaktan. Nah, adsorben ini diperlukan apabila kita memasukkan komponen cair atau semi padat pada campuran granul kita. Ya, misalnya kita berikan pemberi rasa. Pemberi rasa kan misalnya sedianya cair gitu ya atau semi padat. Nah, itu perlu kita tambahkan adsorben. Tuh. Nah, contoh dari adsorben ya, dia menyerap lembab, itu adalah ada magnesium oksida atau karbonat, dan ada juga kaolin atau bentonit. Untuk magnesium oksida atau karbonat, ya, ini ada bentuk adsorbennya padat, ya, biasanya terbentuk ada dua bentuk si magnesium oksida, yaitu light cahaya atau berat atau heavy. Nah, magnesium karbonat ini terdiri dari bentuknya ada hidrat, ada juga bentuk dasarnya, dan ada anhidrat. Jadi ada magnesium karbonat anhidrat, magnesium karbonat hidrat, sama magnesium karbonat dalam bentuk dasarnya. Nah, magnesium oksida maupun magnesium karbonat ini biasanya di sebagai adsorben ini konsentrasinya adalah 0,5 sampai 1%. Tuh. Nah, magnesium oksida ini dapat digunakan sebagai glidan, sedangkan magnesium karbonat ini juga bisa sebagai bahan pengisi. Dan kedua bahan ini itu dapat berinteraksi dengan obat asam. Jadi nanti perlu diperhatikan ketika dikombinasikan dengan obat asam. Nah, selain itu ada namanya kaolin sama bentonit. Itu jenis dari adsorben. Eksipien atau persen dari kaolin dan bentonit itu kisaran 1-2%. Selain itu ada bahan pemanis atau bahan pemberi rasa. Bahan pemanis dan pemberi rasa ini digunakan untuk mengendalikan rasa sehingga tablet dapat diterima oleh konsumen. Bahan ini sangat penting jika tablet konvensional mengandung obat dengan rasa pahit, atau yang lebih penting jika tablet itu adalah tablet kunyah. Jadi perlu diberikan bahan pemanis atau pemberi rasa kalau terutama kita akan membuat sediaan tablet kunyah.
Nah, eksipien bahan pemanis atau pemberi rasa ini itu digunakan untuk meningkatkan rasa manis dan bisa memperbaiki rasa tablet. Selanjutnya adalah bahan pewarna. Bahan pewarna ini digunakan untuk memperbaiki penampilan, ya, atau untuk mengidentifikasi keunikan dari produk akhir tablet. Akan tetapi dari beberapa formulasi pewarnaan, ya, saat produksi itu pewarna ini ternyata dapat menyebabkan tablet berbintik sehingga penampilannya kurang menarik. Nah, ini bisa diatasi, ya. Jadi penambahan pewarna yang menyebabkan tabletnya berbintik itu dapat diatasi, ya, dengan memilih zat pewarna yang tepat. Oke. Perlu diperhatikan bahwa zat warna itu harus bisa terdistribusi merata ke seluruh tablet. Ya. Selanjutnya adalah surfaktan. Surfaktan ini ditambahkan di dalam formulasi tablet itu untuk memperbaiki sifat pembasahan dari tablet yang bersifat hidrofobik, sehingga dapat meningkatkan laju disintegrasi tablet. Nah, selain itu, surfaktan juga dapat meningkatkan kelarutan obat yang suka larut dalam air di saluran pencernaan, sehingga disolusi obatnya semakin meningkat. Nah, salah satu jenis surfaktan yang populer adalah natrium lauryl sulfat atau NLS. Ya. Akan tetapi, surfaktan tidak boleh berinteraksi dengan zat aktif karena dapat mempengaruhi laju disolusi dari obat. Nah, itulah jenis-jenis bahan tambahan yang dibutuhkan pada sediaan tablet. Banyak ya. Nah, nanti teman-teman bisa baca-baca lagi gitu ya. Dan bisa dipahami lagi. Nah, selanjutnya adalah bahan tambahan untuk tablet kempal langsung. Karena kan ada pembuatan tablet yang kempal langsung, granulasi basah, sama ada juga yang granulasi kering. Sama dengan pada pembuatan tablet dengan kempal langsung, ini metode pembuatannya itu mengharuskan penambahan beberapa jenis eksipien. Ya. Untuk mendapatkan sifat alir dan kompresi yang baik, kualitas atau grade eksipien ya tertentu itu digunakan secara khusus pada pembuatan tablet dengan kompresi atau kempal langsung. Jadi untuk menghasilkan mendapatkan sifat alir dan kompresibilitas yang baik, kualitas dari eksipien ya tertentu itu digunakan secara khusus ketika kita membuat tablet dengan metode kempal langsung. Nah, biasanya disiapkan dalam metode khusus, misalkan spray drying, untuk mencapai sifat fisikokimia yang baik. Nah, contoh eksipien yang dapat digunakan dalam formulasi atau pembuatan tablet dengan kempal langsung, itu adalah bahan pengisi pengikat. Jadi, bahan pengisi dapat berfungsi sebagai bahan pengikat juga. Gitu. Kemudian bahan penghancur dan lubrikan dan glidan. Jadi ada 1, 2, 3, ada 3, yaitu bahan pengisi yang bisa sebagai pengisi dan pengikat, kemudian bahan penghancur, lubrikan, dan glidan. Oke, yang pertama adalah pengisi pengikat untuk tablet cetak langsung atau kempal langsung. Kempal langsung ini sangat tergantung pada eksipien, terutama bahan pengisi. Ya, karena dia bergantung pada bahan pengisi, okay, ini dapat mengakibatkan berkembangnya pembuatan eksipien yang telah dirancang khusus untuk digunakan dalam formulasi kempal langsung. Nah, contohnya adalah Avicel atau mikrokristalin selulosa. Ya, si Avicel ini bersifat paling kompresibilitas dibandingkan semua pengisi, ya, dan mempunyai potensi pengeceran yang tinggi. Jadi, nah kemudian Avicel ini itu dapat berperan, ya, atau mempunyai kemampuan Avicel untuk mengikat zat lain adalah bulk density-nya yang rendah dan rentang ukuran partikel yang besar.
Ya. Si Avisel ini mempunyai koefisien friksi yang rendah, ya, sehingga bisa bersifat sebagai self lubrikan. Akan tetapi apabila zat aktifnya kadarnya lebih dari 20%, ya, atau ditambahkan eksipien lain, itu diperlukan lubrikan dalam tahapan kempal langsung atau dalam metode kempal langsung. Tetapi apabila digunakan lubrikan alkali stearat dalam jumlah banyak, ya, dan waktu pencampuran yang lama, maka Avisel pH 101 itu dapat melunak, sedangkan Avisel pH 102 itu tidak dapat melunak. Karena Avisel ini mempunyai kompresibilitas yang tinggi, ya, dan mempunyai sifat self lubricating, ya, dan dapat bertindak sebagai disintegran juga, maka Avisel dapat digunakan sebagai pengisi pengikat untuk obat-obatan dengan dosis yang kecil. Jadi untuk obat-obatan dengan dosis yang kecil dan dibuat dengan metode kempal langsung, ya, si Avisel ini dapat menjadi pilihan. Ya, Avisel ini dapat berperan sebagai bahan pengisi dan juga bisa berperan sebagai bahan pengikat. Karena Avisel ini mempunyai sifat kompresibilitas yang tinggi, terus dapat bersifat self-lubricating, dan juga dapat bertindak sebagai disintegran. Tablet yang mengandung Avisel lebih dari 80% itu mempunyai waktu hancur yang lama apabila digunakan formula tablet dengan zat aktif yang mempunyai valutan yang rendah. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya kalau waktu hancurnya lama, itu kan pelepasan zat aktif dari sediaan kan juga lama. Berarti laju disolusi dan laju absorpsinya juga akan lama. Nah, solusinya adalah dengan menambahkan eksipien cetak langsung, yaitu ya eksipien cetak langsung yang larut dalam air. Nah, pada konsentrasi Avisel, ya, di dalam formulasi tablet kempal langsung itu adalah 10-50%. Tapi lazim yang digunakan adalah 30%. Nah, apabila kita menggunakan Avisel pH 101 bentuknya serbuk atau pH 102 yang bentuknya granul, itu tablet yang akan kita hasilkan mempunyai kekerasan dan friabilitas yang baik. Gitu, ya. Nah, efek disintegran dari Avisel itu tidak seefektif amilum. Ya, jadi efek penghancur si Avisel ini tidak seefektif zat penghancur amilum. Tetapi kalau Avisel digunakan konsentrasinya lebih dari 20%, ini mempunyai sifat aditif terhadap amilum. Nah, jika dikombinasikan dengan laktosa, kemudian dengan amilum, ini ya, apabila Avisel ini dikombinasikan dengan laktosa, starch itu amilum, itu dapat mengontrol laju pelepasan obat. Jadi kalau Avisel ditambahkan kombinasi dengan laktosa, kemudian kombinasi dengan amilum, itu dapat mengontrol laju pelepasan obat. Sifat Avisel yang bisa berfungsi sebagai bahan pengikat dan bahan disintegran ini sangat bermanfaat untuk tablet yang memerlukan perbaikan daya kohesi, ya, tapi tidak mentoleransi waktu hancur yang lama. Selanjutnya adalah dikalsium fosfat dihidrat. Nah, dikalsium fosfat dihidrat ini merupakan mini granul yang dibuat dengan aglomerasi kristal. Nah, sifat-sifat dari dikalsium fosfat itu apa saja? Yaitu alirannya baik sehingga ideal untuk mesin kompresi dengan kecepatan yang tinggi. Dan biasanya tidak memerlukan glidan. Kemudian kompresibilitas dari dikalsium fosfat ini tidak sebaik Avisel, tapi lebih baik dari spray dry lactose maupun dari amilum. Bersifat non-higroskopis. Biasanya digunakan untuk formula yang mengandung zat aktifnya 40-50%.
Jika pada kompresi terjadi keretakan, itu dapat diatasi. Jadi ketika proses kompresi atau proses cetak tablet itu terjadi keretakan, itu dapat ditambah dengan lubrikan. Misalkan bisa ditambahkan magnesium stearat 0,5 sampai 0,75%. Tidak dianjurkan untuk digunakan dalam jumlah besar. Ya, pada tablet yang mengandung zat aktif dengan kelarutan air yang rendah. Jadi nggak boleh digunakan dalam konsentrasi yang besar untuk zat aktif yang mempunyai kelarutan air yang rendah. Kemudian hindari pemakaian untuk zat aktif yang sensitif terhadap alkali. Selanjutnya adalah spray dry lactose. Ini adalah salah satu jenis eksipien yang dibutuhkan pada tahapan cetak langsung, metode cetak langsung. Nah, spray dry lactose ini merupakan mini granulasi dari kristal laktosa ya, yang digabungkan bersama dengan sejumlah kecil laktosa amorf. Nah, keunggulan dari spray dry lactose sendiri itu yang pertama adalah sifat alirnya paling baik dibandingkan semua pengisi untuk formula cetak langsung. Jadi sifat alirnya itu paling baik dibandingkan semua pengisi untuk formula dengan metode cetak langsung atau kempal langsung. Bak density-nya cukup besar, jadi bobot jenis kerapatannya cukup besar ya, sehingga pengisian dye-nya cukup baik. Lubrikan hanya mempunyai sedikit efek pelunakan terhadap kompresibilitas, mempunyai stabilitas fisik, diantaranya adalah kekerasan dan friabilitas yang baik, terus harga relatif tidak terlalu mahal. Nah, keterbatasan dari spray dry laktosa ini adalah aliran dan kompresibilitasnya berkurang apabila dikerjakan ulang dan dihaluskan. Kemudian kompresibilitasnya bisa hilang jika kadar air normal 3% hilang selama penyimpanan. Ini nggak perlu. Oke. Kemudian ada namanya spray proses sucrose atau dispek. Ini kalau yang sebagai fungsi sebagai pengikat dan disintegran ya. Ini cocok untuk tablet kunyah ya, si spray proses sucrose. Kemudian yang kedua adalah disintegrasi untuk tablet cetak langsung. Kalau tadi kan jenis-jenis jenis-jenis bahan pengikat dan disintegran ya, bahan yang bisa berperan menjadi dua fungsi, itu contoh-contohnya yang tadi. Kemudian ini adalah pemilihan disintegran untuk tablet cetak langsung. Oke. Nah, penemuan disintegran yang efisien ini ya, itu mengarahkan tujuannya pada sifat-sifat hidrofilik dan pengembangan tanpa meningkatkan kelarutan. Bahan ideal yang sifatnya seperti yang ini tadi itu disebut super disintegran, di mana pengembangan atau swilling itu diyakini sebagai mekanisme umum dari proses disintegrasi tablet. Ada 3 fase proses disintegrasi. Yang pertama adalah pembasahan tablet, ya. Kemudian setelah tablet dibasahi, lalu ada penetrasi cairan ke dalam tablet, lalu si disintegrannya mengembang. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam disintegrasi adalah jumlah dan cara penambahan disintegran. Nah, beberapa persyaratan disintegran yang ideal, ya, jadi ada beberapa persyaratan disintegran. Yang pertama adalah kelarutan terbatas atau tidak harus sama sekali. Kemudian kapasitas hidrasinya kuat, mempunyai sifat aliran dan kompresibilitas yang baik, daya ikat dalam komprimatnya kuat, kemudian aktivitas kapilernya tinggi, luas permukaan spesifiknya besar, kemudian penyerapan kelembaban maksimum dan cepat, mempunyai indeks dan tekanan mengembang yang tinggi, efektif dalam konsentrasi rendah, penampilannya konsisten, ya, kemudian stabil dan tetap efektif pada kekerasan tablet yang cukup tinggi, inert secara kimia maupun biologi, tidak toksik dan tidak mengiritasi. Ini adalah persyaratan-persyaratan disintegran yang ideal.
Contoh dari disintegran itu adalah yang pertama untuk yang metode kompresi langsung itu ya, atau kempal langsung. Yang pertama adalah natrium strat glikolat atau primogel atau explotab. Itu nama lainnya adalah natrium strat glikolat. Proses disintegrasi yang baik dari primogel ini disebabkan karena absorpsi air yang cepat ke dalam tablet. Kemudian diikuti dengan pengembangannya yang besar, yaitu 200 sampai 300 kali. Ya. Kemudian umumnya efektivitas disintegran akan berkurang jika terdapat lubrikan yang bersifat hidrofob. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya waktu disintegrasi. Ya, jadi waktu disintegrasi itu bisa meningkat apabila konsentrasi lubrikan dan waktu pencampuran dengan lubrikan meningkat. Ya. Tapi tidak demikian dengan primogel. Nah, primogel ini dia mempunyai sifat mengembangnya yang cukup besar sehingga dapat mengurangi efek lubrikan hidrofob terhadap waktu disintegrasi. Nah, konsentrasi primogel yang biasa digunakan itu adalah 2-8% dan yang optimum adalah 4%. Itu primogel ya. Kemudian PVP, cross-link PVP atau cross-povidone. Ini dikenal di pasaran itu Collidone CL dan Collidone CLM. Ada Polyplasdone XL, kami Polyplasdone XL 10. Nah, karakteristik umum dari Polyplasdone ini adalah yang pertama, kapasitas pengembangannya cukup besar. Aktivitas kapilernya tinggi, kemudian kapasitas hidrasinya superior dan lain sebagainya. Dan konsentrasi pemakaiannya adalah 1-5%. Di sini ada amilum pregelatinase, itu contohnya strat 1500, dan Crosscar milosa sodium. Ini yang cedandinis jarang digunakan. Yang sering digunakan adalah primogel, ya, cross-povidone. Oke. Jadi yang sering ada dua nih. Explotab atau primogel, kemudian dan cross-povidone yang sering digunakan. Kemudian yang ketiga dibutuhkan pada eksipien proses kempal langsung itu membutuhkan lubrikan dan glidan. Jenis lubrikan dan glidan yang digunakan untuk manufaktur tablet dengan kempal langsung itu adalah pertama lubrikannya contohnya magnesium stearat, asam stearat, natrium steril fuvarat. Ini adalah contoh lubrikan yang bisa dipilih ketika kita akan membuat tablet dengan kompresi langsung. Glidan, ini contohnya ada talkum, kemudian silikon dioksida koloidal. Nah, si silikon dioksida koloidal ini biasa disebut dengan aerosil. Ini sering banget kalau silikon dioksida koloidal kan cukup panjang ya penyebutannya ya. Ini biasanya di pasaran itu sebutannya adalah aerosil. Di mana aerosil ini mampu memperbaiki sifat aliran massa cetak tablet. Nah, aerosil ini itu mempunyai sifat bebas mengalir, anti-caking dan anti-clogging. Nah, setelah dicampur dengan serbuk lain, itu dapat mengabsorpsi sebagian atau keseluruhan lembab yang ada pada permukaan partikel. Ini sering banget Avisal dipakai. Konsentrasi efektif dari si Avisal ini adalah 0,1-0,5%. Ya. Nah, kemudian ini adalah potensi amino lokal sebagai eksipien dalam formulasi sediaan tablet. Nah, sebenarnya amilum ini bisa dibuat dari jenis umbi-umbian. Jadi amilum ini tuh ada jenisnya sebetulnya. Ada amilum yang dibuat dari jagung, ziamis, itu dari jagung, kentang, solanum tuberosum, dan dari singkong, manihot. Nah, kita tahu ya dari urean tadi di atas bahwa ternyata amilum itu merupakan bahan tambahan atau eksipien yang penting dalam formulasi sediaan tablet, di mana amilum ini itu bisa berfungsi sebagai bahan pengisi, bahan pengikat, dan bahan penghancur. Tuh. Nah,
kita karena Indonesia itu mempunyai potensi pembuatan amilum ya dari bahan umbi-umbian ya sebagai bahan tambahan dalam formulasi sediaan tablet yang diproses dari pisang kepok, jagung, singkong, ya ubi jalar gitu ya. Jadi si amilum itu bisa dibuat dari jagung, singkong, kemudian pisang kepok, ubi jalar gitu ya, dan bisa berfungsi sebagai bahan pengikat, pengisi maupun bahan penghancur. Ini adalah karakteristik fisikokimia ya beberapa amilum yang berasal dari sumber lokal. Misalkan ada pisang dari amilum dibuat dari pisang kepok, amilum dibuat dari jagung, singkong dan ubi jalar. Ini adalah karakteristik dari amilum. Ada organoleptik, kelarutan, ukuran partikel, sudut diam, bulk density, tab density, rasio Hausner, indeks Kars, dan kandungan lembab. Ini bisa dijelasin sendiri ya. Kemudian ini karakteristik fisika kimia amilum yang dibuat dari singkong, amilum yang dibuat dari ubi jalar, dan aprotab. Ini ya bedanya. Nah, dari tabel di atas tadi bahwa karakteristik fisikokimia amilum pisang kepok, kemudian amilum dari jagung, amilum singkong, sama amilum ubi jalar itu memenuhi persyaratan untuk dikembangkan menjadi bahan penghancur dan bahan pengikat pada tablet yang dibuat dengan teknik granulasi. Jadi kalau misalkan menggunakan teknik granulasi, bahan penghancur dan bahan pengikatnya itu bisa menggunakan amilum dari pisang kepok, amilum dari jagung, ya, dari singkong maupun dari ubi jalar. Nah, jadi banyak sekali jenis-jenis eksipien yang dapat digunakan untuk proses formulasi sediaan tablet. Sekali lagi, dalam memilih eksipien pada sediaan tablet, kalian harus mengkaji sifat-sifat dari bahan aktifnya atau dari bahan obatnya. Nah, karena nanti kalau kita mengetahui sifat-sifat dari bahan aktif atau bahan obatnya, ya, nanti kita bisa menentukan metode pembuatan tablet mana yang kita pilih. Apakah kempal langsung, ya, apakah granulasi basah ataukah granulasi kering. Karena metode yang kita gunakan atau yang kita pilih itu juga berpengaruh terhadap pemilihan eksipien. Gitu. Oke. Kemudian nanti teman-teman semuanya akan saya berikan tugas, ya, nanti tugasnya akan saya upload di Edu untuk mengidentifikasi fungsi dari masing-masing eksipien yang ada di dalam formulasi tablet. Silahkan membentuk satu kelompok 2-3 mahasiswa. Ini kan 62 ya. Ini kayaknya ada yang kelas A jumlah mahasiswanya berapa? Kelas B berapa? Kelas A 32, Bu. Oke, kelas B? Kelas B juga 32, Bu. Oke, berarti bisa ya 32. Oke, berarti satu kelompok 2 mahasiswa saja. Saya minta nanti untuk satu kelompok 2 mahasiswa, ya, ini pekerjaan kelompok. Nanti akan saya minta untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi dari masing-masing jenis eksipien yang ada di dalam formula. Nanti ada beberapa jenis formula gitu ya. Nanti teman-teman diminta untuk mengidentifikasi fungsinya. Gitu. Oke? Biar lebih paham. Sekarang sudah jam 8. Nanti silahkan habis ini bisa dicek tugasnya di Edu. Belum saya upload tugasnya dan belum saya upload juga materinya. Nanti akan saya upload penugasannya. Mohon untuk dikerjakan. Kemudian
dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Oke, begitu ya. Nggih, Bu. Nggih. Oke, Berarti tulis tangan nggih, Bu? enggak, diketik aja, Mbak. Nanti diupload Oh, di nggih. Edu. Oke. Nggih, baik, Bu. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ternyata banyak sekali gitu ya jenis-jenis eksipien yang bisa digunakan untuk pembuatan tablet. Nanti silakan dipelajari lebih jelas lagi ya. Kemudian nanti silakan dikerjakan tugasnya ya supaya lebih jelas lagi. Oke, terima kasih banyak semuanya untuk pertemuan pada sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf gitu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi